Halo. Oke, Al-Farizi. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Mungkin kita akan langsung saja ya untuk Betul. melakukan diskusi. Oke. Pembahasannya tentang apa nih tadi? Banyak yang Sebelum kita masuk ke materi, nah kita jelaskan dulu pada teman-teman apa itu pembahasan kita di hari ini. banyak pembahasan kita tentang prosesi bahasa, internal bahkan tentang matematika. Oke, siap. Sebenarnya mungkin bisa saya buka langsung. Oke. Langsung. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dengan NIM A1J 2015 dan rekan saya. Saya Fatrian Nanda Rizal dengan NIM A1J 224042. Oke teman-teman, ada tujuan kami untuk membuat tugas video ini, membuat sekalian kami selain kami untuk berdiskusi tentang memahami lebih lanjut apa saja itu tentang materi dari psikolinguistik ini, tentang persepsi bahasa, leksikon internal, bahkan pemahaman bencana. Di sini kami juga ingin sekalian untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester kami, yaitu tugas psikolinguistik. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang persepsi bahasa, leksikon internal, pemahaman kalimat dan memori, serta pemahaman dan memori wacana. Baik teman-teman, pertama-tama kami akan menjelaskan tentang persepsi bahasa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Persepsi bahasa ini adalah proses kognitif yang kompleks dan dinamis, di mana individu menerima, mengenali, menginterpretasikan, dan memahami rangsangan bahasa yang diterima melalui indera, terutama pendengaran, penglihatan. Persepsi bahasa tidak hanya sekedar menangkap bunyi atau simbol tulisan, tetapi juga melibatkan pengolahan berbagai aspek bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Nah, teman-teman, di balik persepsi bahasa tersebut ada leksikon internal. Leksikon internal akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi leksikon internal. Nah, materi leksikon internal ini adalah istilah yang mengacu pada leksikon mental, yaitu tentang kamus internal yang dimiliki setiap penutur suatu bahasa dalam otaknya. Nah, untuk menyimpan kata-kata dan pengetahuan linguistik, nah kita itu ini adalah jaringan dinamis yang terus diperbarui. Nah, memungkinkan individu untuk mengenali kata, menghasilkan ucapan, dan memahami makna, serta mengatur kata berdasarkan makna, bentuk, frekuensi, dan asosiasi lainnya, bukan hanya secara alfabetis. Oke, terima kasih kepada Ajo yang telah menjelaskan leksikon internal. Selanjutnya teman-teman, ada pemahaman kalimat dan memori. Nah, dalam pemahaman kalimat dan memori ini, cakupan pertama dalam psikolinguistik yaitu pemahaman bahasa. Menurut Clark dalam Suhebdi 2014, ia mengemukakan bahwa pemahaman dapat dibedakan menjadi dua kategori, definisi sempit dan definisi luas. Dalam konteks sempit, pemahaman diartikan sebagai proses mental yang berlangsung pada individu ketika mereka mendengarkan suara dan berusaha untuk menginterpretasikan maksud yang ingin disampaikan oleh pembicara. Sementara itu, dalam konteks yang lebih luas, pemahaman tidak berhenti pada interpretasi awal tersebut. Interpretasi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai tujuan praktis. Setelah kita berbicara tentang pemahaman tadi, selanjutnya ada pemahaman dan memori wacana. Nah, ini akan kembali dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang pemahaman dan memori wacana. Nah, banyak sekali nih penelitian telah membahas fungsi memori dalam bagian tertentu dari pemrosesan bahasa. Namun, ada perbedaan dalam literatur yang membahas hubungan antara berbagai jenis memori. Yang pertama ada memori kerja, yang kedua ada memori jangka panjang, dan yang ketiga ada memori semantik dengan berbagai tingkat pemrosesan bahasa. Oke, baik teman-teman. Dari kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi, pasti teman-teman sudah banyak bertanya-tanya tentang apa saja persepsi bahasa, leksikon internal. Selanjutnya akan saya bahas. Oke, baiklah teman-teman.
Dari penyampaian materi kami tadi, pasti kami berdua di sini banyak sekali timbul pertanyaan tentang aspek internal, persepsi bahasa, bahkan tentang pemahaman memori wacana. Tadi kan sudah kami jelaskan berdua. Nah, di sini kami akan mengetes sebagai sebatas mana pemahaman kami tentang materi tersebut. Oke, baiklah, Fadli. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana menurut Fadli bagaimana otak memproses struktur sintaksis dalam kalimat. Oke. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Al. Mungkin jawaban dari saya yaitu biasanya otak menggunakan mekanisme parser, sintaksis untuk mengenali fungsi kata dan hubungan antara unsur dalam beberapa kalimat. Oke, ya. Mungkin seperti itu jawabannya. Namun Fadli, kan pemahaman kalimat tidak hanya bergantung pada struktur sintaksis. Mungkin Fadli dapat saya coba jelaskan lagi. Saya coba untuk menambah lagi bahwa makna dan konteks seringkali diproses secara bersamaan gitu. Nah, Fadli, bagaimana menurut Fadli mengapa kalimat pasif itu cenderung lebih sulit dipahami? Itu jadi pertanyaan saya dari tadi. Mungkin beberapa materi yang saya tangkap adalah jawabannya mungkin karena bisa jadi struktur pasif membalik urutan alami subjek dan subjek, sehingga membutuhkan upaya tambahan untuk memahami hubungan antar peran. Seperti itu jawaban saya. Oh, berarti kesulitan ini dapat berkurang apabila konteks mendukung penggunaan bentuk pasif. Benar begitu? Betul, mungkin seperti itu kurang lebih dari materi atau pertanyaan yang harus sampaikan. Nah, baiklah, Al-Farizi, mungkin Anda sudah melontarkan pertanyaan yang sudah Anda sampaikan kepada saya tadi ya. Mungkin saya sudah bisa menjawab atas pertanyaan Anda yang telah disampaikan. Nah, gantian nih, saya akan bertanya nih tentang materi yang telah kita paparkan atau materi yang telah kita bedah. Nah, itu saya ingin bertanya nih. Yang pertama itu pertanyaan saya itu adalah apa sih maksud yang dengan mungkin pertanyaan pertama itu adalah apa sih yang dimaksud dengan leksik internal? Oh, leksikon internal. Menurut saya, leksikon internal ini adalah fundamental yang menyimpan pengetahuan tentang kata, seperti bentuk, terus ada makna, kelas kata, dan hubungannya dengan kata lain mungkin. Mungkin jawaban yang dari saudara berikan kurang lebih benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Mungkin sedikit sanggahan dari saya yaitu mungkin sebagian ahli berpendapat bahwa leksikon tidak berbentuk daftar kata, tetapi jaringan konsep yang saling terhubung itu. Mungkin begitu lebih tepatnya. Berarti dia saling terhubung. Nah, itu dia poin penting yang dalam pertanyaan ini. Oke, selanjutnya nih pertanyaan kedua nih. Mungkin kalau Pak Rezi bisa menjawab atau saya bisa menyanggah pertanyaan dari saya nih. Pertama itu, yang kedua ada pertanyaan dari saya itu bagaimana kata disimpan dan diakses dalam memori. Bagaimana kata disimpan dan diakses dalam memori? Iya. Mungkin saat seseorang mendengar atau membaca kata, otak itu mengaktifkan representasi mental. Nah, mungkin kata tersebut melalui banyak proses aktivasi leksikal, begitu menurut saya. Masuk akal sih, saudara, karena memori itu biasanya menyambung langsung ke otak ya. Iya, benar. Mungkin sanggahan dari saya sih atas jawabannya itu mungkin proses ini tidak terlalu berjalan linear. Nah, tapi kadang kata dapat diakses lewat asosiasi. Nah, makna tanpa adanya stimulus dan langsung itu. Sanggahan yang telah saya cerna. Berarti proses ini itu tidak selalu berjalan dengan linear. Gitu. Nah, itu dia maksudnya. Karena biasanya otak itu butuh memproses dulu dalam mencerna kata itu. Berarti dia
Mungkin kadang-kadang kata itu dapat diakses lewat asosiasi makna mungkin ya. Itu dia. Oke. Bagaimana Al? Selanjutnya Al, apakah masih ada pertanyaan? Oke Fadli, setelah perbincangan yang banyak tadi, mustahil dong kalau pertanyaan itu cuma sekitar itu saja. Ya, betul. Pasti lebih banyak lagi nih di dalam otak aku untuk semakin banyak pertanyaan ya seperti yang dikatakan orang banyak kan, mana bertanya pasti sesat jalan. Betul. Dan gitu. Gini, ada sesuatu hal yang bikin aku bingung kan. Kenapa tuh? Bagaimana sih otak itu mengenali dan membedakan bunyi bahasa? Oke, saya ulang pertanyaannya. Bagaimana sih otak itu mengenali dan membedakan bunyi bahasa? Otak mengenali dan Membedakan bunyi bahasa. Oke, mungkin jawaban dari aku sih biasanya otak itu memproses bunyi dulu sebelum menerima sistem. Oh gitu. Nah, setelah itu langsung ke pendengaran dan mengenali pola akusiknya, lalu mencocokkannya dengan representasi fonologis yang tersimpan dalam memori. Berarti berdasarkan materi yang saya tangkap agak sedikit berbeda ya Fadli ya. Nah, itu dia. Mungkin kalau bagi saya ya, persepsi bunyi itu tidak selalu murni Fadli. Oke, kenapa tuh? Dikarenakan ia banyak sifatnya, ada yang bersifat akustik, faktor seperti konteks, pengalaman, dan mungkin harapan juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu menafsirkan bunyi gitu. Nah, gak etis dong kalau kalian bertanya aku juga bertanya. Oke. Langsung ya. Ini ada pertanyaan juga nih dari aku buat Al nih tentang materi kita yang telah kita bedah tadi. Oke, ini mungkin pertanyaannya yang terlintas di pikiran saya aja sih. Tiba-tiba ingin bertanya dan apakah Al mengerti dengan materi yang telah disampaikan. Nah, oke. Pertanyaan saya itu Al. Nah, mengapa bahasa ibu lebih mudah dipahami dibanding bahasa asing? Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, itu dia. Kenapa bahasa ibu itu lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa asing? Nah, dikarenakan tadi sejak masa anak-anak otak kita itu terbiasa dengan pola fonologi, intonasi, dan morfologi bahasa ibu. Nah, sehingga bagi saya mungkin pemrosesan bahasa itu berlangsung otomatis ya dari semenjak kita di dalam kandungan, mungkin setelah kita lahir. Nah, maka dari itu untuk ibu-ibu atau bapak itu dilarang banget tadi berbicara sembarangan di depan anaknya, karena nanti langsung langsung ditangkap, langsung ditangkap secara otomatis. berarti udah dicerna oleh berarti bahasa ibu ini bisa dibilang bahasa pertama yang dikenal oleh anak. Benar sekali tadi. Oke, mungkin saja benar ya. Tapi menurut saya yang lebih tepatnya lagi itu kalau misalnya memang begitu, pembelajar dewasa masih dapat menguasai bahasa asing dengan baik ketika balita itu sudah tumbuh dewasa. Nah, berarti langsung ke melalui paparan intensif dan latihan yang konsisten supaya dia bisa mempelajari bahasa asing tersebut. Nah, itu dia tepatnya kalau menurut saya. Karena bahasa ibu dan bahasa asing ini perbedaannya sangat signifikan, karena bahasa ibu itu adalah bahasa pertama kali yang didengar oleh bayi tersebut, sedangkan bahasa asing itu adalah bahasa kedua. Nah, itu dia kurang lebihnya begitu. Nah, setelah kita berbincang banyak-banyak nih, mungkin teman-teman pasti sudah banyak mengerti dong tentang persepsi bahasa, persepsi internal, bahkan pemahaman memori dan wacana. Oke teman-teman, mungkin materi kami cuma sebatas ini saja nih sepertinya. Nah, dapat kami simpulkan. Oke teman-teman, di sini kan kami berdua sudah menjelaskan nih tentang apa saja yang materi-materi yang kami sampaikan tadi. Nah, di sini saya akan menantang Bung Fadli untuk menyampaikan apa saja yang Fadli dapat dari materi-materi tersebut. Mungkin Bung
Bu Fadli bisa menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan tadi. Waduh, agak berat ya. Iya. Langsung kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Oke, pemaparan materi yang telah kita bahas tadi mungkin bisa saya simpulkan sedikit, yaitu mengenai profesi bahasa, yaitu adalah proses kognitif kompleks untuk memahami bahasa melalui indera. Nah, leksikon itu internal dan menyampaikan kata dan makna secara dinamis. Pemahaman bahasa mencakup interpretasi awal dan penggunaan praktis teman-teman. Itu memori berperan penting dalam transmisi bahasa itu tersendiri. Oke, terima kasih Pak Dwi sudah memberikan kesimpulan tentang materi kita sore ini ya. Oke. Mungkin teman-teman diskusi kami akan sampai di sini saja nih. Ada mungkin teman-teman kalau ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan kata, kami mohon maaf. Di sini saya Muhammad Al-Farizi Dan saya Diana Rizal. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.